Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang keamanan jaringan komputer dan enkripsi. Oke, langsung saja. Table of content, pendahuluan dan konsep keamanan jaringan. Yang kedua ini enkripsi dan kripto. Enkripsi itu kesimpulan dan referensi. Yang pertama, pendahuluan dan konsep keamanan jaringan. Tujuan pelajaran bab 1 ini memahami pengertian keamanan jaringan. Ini keamanan jaringan adalah proses untuk mencegah mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari jaringan komputer, mencegah penyelundupan, mengidentifikasi ancaman, dan memahami model serangan. Yang selanjutnya ini memahami tujuan keamanan jaringan. Tujuan keamanan jaringan itu untuk mengantisipasi risiko jaringan ke komputer berupa ancaman fisik maupun logik, mematikan data dan operasional baik secara fisik atau logik. Yang selanjutnya ini model prinsip keamanan jaringan. Prinsip keamanan jaringan meliputi kerahasiaan, confidentiality, integritas, dan ketersediaan available, dan autentikasi dan akses kontrol untuk keamanan jaringan. Selanjutnya ini pengertian keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah proses pencegahan dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari jaringan komputer, termasuk penyusupan, mencoba mengakses data atau sistem yang tidak bertanggung jawab, mencegah dan mengidentifikasi hal yang mencurigakan. Selanjutnya, sistem keamanan jaringan berguna untuk menghentikan tindakan negatif penyusup hendak mengakses komputer melalui jaringan, mencegahnya dari penyusupan yang tidak dapat merusak sistem. Selanjutnya, ilustrasi keamanan jaringan. Ilustrasi keamanan jaringan adalah contoh penggunaan firewall, vektor, share untuk mencegah akses ilegal, menegakkan aspek teknologi keamanan dan relevansi dengan topik jaringan komputer yang aman. Okay, next. Tujuan keamanan jaringan. 1. Mengantisipasi resiko jaringan. Ini untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer, fisik, kerusakan hardware, logik, pencurian data, mencegah ancaman yang bisa merusak informasi. Yang kedua ini ancaman fisik dan logik. Ini kerusakan hardware seperti komputer atau perangkat fisik, sedangkan ancaman logik adalah pencurian data atau informasi tanpa izin sehingga jaringan itu tidak aman. Yang ketiga adalah pentingnya keamanan jaringan. Ini sangat penting, perlu diberi atensi khusus untuk lingkungan operasionalnya dan mengoperasikan sistem informasi mencegah datangnya ancaman terhadap sistem. Next. Prinsip keamanan jaringan ini konfidensialitas atau kerahasiaan. Ini upaya mencegah pihak yang tidak berkepentingan untuk mengakses data atau sistem aman jika data bisa dilihat oleh yang punya akses. Yang kedua ini integrity atau integritas. Ini hubungan dengan hak akses mengubah data sistem aman jika data hanya bisa diubah oleh yang berwenang saja. Yang ketiga ini availability atau ketersediaan. Ini hubungan dengan data saat dibutuhkan, informasi dapat diakses dengan mudah oleh penerima yang legal sehingga selalu siap digunakan. Selanjutnya yang keempat itu authentication dan scan control access control. Ini metode yang menyatakan bahwa informasi asli pihak berwenang itu memberikan akses ke server dalam lingkup perusahaan atau organisasi dan masih berlindung sistem yang ilegal. Yang terakhir itu ilustrasi prinsip CEA, yaitu prinsip latar keamanan, confidentiality, integritas, validity melengkapi dengan autentikasi dan akses kontrol mengamankan hardware, software, dan komunikasi jaringan. Oke, next. Jenis-jenis jaringan keamanan jaringan, yaitu serangan aktif dan pasif. Serangan dibagi menjadi aktif atau manipulasi data dan pasif, pemantauan tanpa modifikasi. Yang penting untuk mencegah datangnya ancaman yang dapat memulihkan kegagalan sistem. Yang kedua yaitu serangan aktif. Serangan aktif mencoba mengubah data dan mendapatkan autentikasi sulit dicegah. Fokus pada deteksi dan recovery seperti man in the middle. Ketika ini serangan pasif. Ini serangan pasif memantau tanpa modifikasi seperti reply attack. Fokus pada pencegahan karena sulit deteksi. Contohnya penyadapan password atau biometrik. Model serangan keamanan. Ini yang satu ini interruption atau DOS. Interruption adalah serangan yang ditujukan untuk aspek ketersediaan menyebabkan sistem tidak tersedia atau rusak. Contohnya denial of service attack. Yang kedua ini interception atau intercepting. Intercepting adalah pihak yang tidak berwenang berhak mengakses data atau informasi. Contohnya wiretapping yang dapat membahayakan kerahasiaan. Yang ketiga ini modifikasi and fabrication. Fabrication adalah pihak yang tidak berwenang berhasil memodifikasi aset atau data sehingga fabrication adalah pihak yang tidak berwenang mengirimkan pesan palsu. Oke, next. Dua, ini masuk kita ke enkripsi dan kriptografi. Nah, di sini tujuannya ini memahami enkripsi. Enkripsi adalah mengubah kode mudah dibaca itu menjadi sulit dibaca, konvensional atau modern, VS modern, dan model enkripsi yang digunakan. Yang kedua ini kriptografik dan modern. Ini kita akan belajar kriptografi klasik dan modern. Nah, ini evolusi dari metode konvensional ke modern. Ini aplikasi kriptografi dalam melindungi informasi. Dan ini memahami kriptografi. Jadi pengertiannya sedikit ada kriptografi algoritma kriptografi sehingga melindungi informasi. Oke, kita masuk pengertian enkripsi ya. Enkripsi adalah proses mengubah kode yang bisa dimengerti menjadi kode yang sulit dimengerti, yaitu mengacak atau sudah kode menjadi kode lain. Penting dalam kriptografi. Nah, itu evolusi enkripsi. Enkripsi sudah sejak lama. Ini pada zaman perang Romawi, tetapi teknologinya berbeda. Pada zaman Romawi menggunakan batang pohon.
Dan tentunya ini enkripsi pada komputer. Enkripsi pada komputer ini dilakukan dengan menggeser bit pada karakter ESCEE, sehingga kita akan tercegah yang tidak dapat dibaca menjadi keamanan data. Oke, masuk kita enkripsi konvensional. Keamanan enkripsi konvensional ini tergantung pada kerahasiaan kunci, bukan pada algoritma, sehingga perlu dijaga. Dan skema enkripsi konvensional ini terdiri dari plain text, data asli, enkripsi, proses pengubahan, ciphertext, data transenkripsi, dan deskripsi, jadi proses pengambilan dengan kunci yang sama. Dan selanjutnya itu manfaat enkripsi konvensional. Ini mudah digunakan dan diimplementasikan dalam bentuk chip dengan harga murah sehingga dapat digunakan secara luas. Oke, lanjut. Enkripsi modern. Enkripsi modern menggunakan teknologi komputer pengamanan data baik yang ditransfer menggunakan jaringan maupun tidak, sehingga berguna untuk melindungi privasi. Selanjutnya, enkripsi modern melindungi privasi, integritas data, autentikasi, dan non-validation sehingga data tidak dapat disangkal. Selanjutnya, ilustrasi enkripsi modern adalah contoh penggunaan kunci publik atau privat mengembangkan perbedaan enkripsi dan simetris dan asimetris. Okay, next, jenis-jenis kunci enkripsi. Nah, di sini ada kunci berbanding atau simetris. Ini untuk enkripsi dan deskripsi. Kelemahan distribusi kunci itu sulit. Contohnya ada DES, Triple WS, RC4, Kaisar Cipher. Dan tadi kunci publik atau asimetris. Nah, itu kunci publik ini enkripsi dan privat deskripsi. Praktis tidak butuh saluran aman untuk kunci. Contohnya RSA, Diffie-Hellman, dan PGP. Dan perbandingan dari asimetris dan simetris ini itu menggunakan satu kunci set, atau simetris itu menggunakan public key yang dikirim terbuka dan privat key yang dirahasiakan dan memberikan keamanan. Oke, lanjut. Pengertian di sini kita masukkan kriptografi. Nah, di sini definisi kriptografi adalah ilmu matematika yang digunakan keamanan informasi mengubah plain text menjadi ciphertext atau deskripsi, dan sebaliknya deskripsi menjadi pesan yang aman. Karakteristik kriptografi tersendiri ini memiliki 3 karakteristik, yaitu operasi transformasi, kunci, dan cara pemrosesan plain text penting untuk keamanan informasi. Yang ketiga adalah istilah dalam kriptografi adalah meliputi cipher, algoritma transformasi, kunci informasi, encipher, proses integrasi, dan decipher atau deskripsi. Selanjutnya teknik kriptografi, itu komponen kriptografi itu terdiri dari plain text atau diberi kode M, dan kunci itu diberi tanda K, dan ciphertext itu diberi tanda C, dan algoritma enkripsi itu diberi tanda EK, dan dekripsi adalah diberi tanda DK sehingga pesan aman. Skema klasik kriptografi itu skema menggunakan channel informasi, mengembarkan aliran pesan, dan mengirim ke penerima dengan aman. Syarat kriptografi ini transformasi efisien, kunci mudah digunakan, keamanan tergantung pada kerahasiaan kunci, yaitu syarat kriptografi menjadi keamanan informasi. Jenis kriptografi, yang pertama ini simetri, kunci sama. Dalam kriptografi simetri, kunci sama, jadi enkripsi dan dekripsi dibagi steam cipher dan block cipher sehingga mudah dalam transformasi data. Yang kedua ini asimetri, kunci publik dan privat. Menggunakan kunci publik untuk deskripsi dan privat untuk deskripsi. Ini diperkenalkan Diffie-Hellman pada 1979 sehingga mudah dikomunikasi. Contoh crypto style nomor 3 ini pengguna style digunakan oleh bangsa Sparta sekitar tahun 475 Masehi, yaitu dibuat dari tongkat dengan Empress Papyrus. Selanjutnya ini algoritma kriptografi. Yang pertama itu Kaisar Cipher. Ini pertama kali digunakan oleh Julius Caesar. Tricking substitusi alfabet dengan menggeser sejumlah bilangan ke kanan. Nah, itu selanjutnya cipher substansi dan transformasi, yaitu mengganti karakter mono alfabet seperti Kaisar yang ditransformasi mengubah karakter atau bermutasi sehingga pesan aman. Selanjutnya ini kriptografi modern. Kriptografi modern menggunakan gagasan dasar seperti kriptografi klasik, berorientasi bit dengan komputer, string cipher, dan block cipher. Okay, next. Oke, di sini sudah saya pakai bulannya. Nah, ini referensinya, referensi buku sumber yang digunakan adalah buku. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh penghitungan dari enkripsi dan kriptografi. Oke, ini kita akan coba pada bagian materi enkripsi, kita coba dicontohkan di sini seperti ini. Soal 1 enkripsi Kaisar Cipher, menggunakan Kaisar Cipher ya. Enkripsinya data komputer dengan Kaisar Cipher menggunakan kunci 5. Jadi ini sudah ada jawabannya, ini ada contoh saja. Coba kita lihat pada caranya itu ada K, komputer K, berarti itu nilainya itu 10. Nah, dari 10 itu ditambah 5, menjadi 15. Nah, kalau kita hitung angkanya, kalau 15 itu alfabetnya itu adalah P. Dan selanjutnya, itu 14 ditambah 5, maka sama dengan 19, maka itu menjadi T. Nah, akhirnya kalau kita sudah menjadi komputer dari bawah, maka enkripsi jawabannya itu terdeteksi adalah PTRUZYZW. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya nomor 2 ini, coba kita bersama aja. Di sini
kita suruh menerjemahkan, mengubah menjadi Kaiser Cipher. Ini kalimatnya adalah belajar kriptografi. Nah, menggunakan kunci 7. Abaikan versi. Oke. Nah, di sini kita akan coba kita hasilkan. Kita selesaikan, yaitu B itu 1. Ditambah kuncinya itu 7, maka 8. Maka 8 itu kalau dia mengaitkan, dia menjadi I, dan seterusnya itu antara belajar itu menjadi sini ada dapat L tambah 11 tambah 7, dan juga L 11 tambah 7 menjadi S, maka hasilnya adalah I L S H Y H Z C P W A V N Y H M Q. Oke, di sini selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh, sedikit contoh di di kriptografi. Kita masuk di contoh-contoh kriptografi, ini hampir sama ya teman-teman. Nah, di kriptografi ini perhitungan kriptografi klasik dan modern ini hampir sama. Jadi misalnya kriptografi dengan kunci 4, oke, teman-teman 10 ditambah 4, teman-teman 12 jadi 0. Nah, itu maka jawabannya O, V, M, T, X, S, K, B, E, Z, M dari kata kunci atau enkripsi kriptografi. Coba kita cari contoh lain di sini. Nah, di sini coba kita menganalisa cipher. Deskripsikan ciphertext A dengan kunci 1. Jadi jawabannya A, 0 min 1 sama dengan min 1 tambah 26 sama dengan 25. Maka A itu menjadi, kita bisa tahu maka itu adalah Z. Jadi Z itu adalah ciphertext A. Jadi coba kita contoh lain, misal di sini. Nah, kita contoh di sini yang nomor 11 ini menggunakan kriptografi Figen. Jadi enkripsinya ini sandi dengan kata kunci menggunakan finger cipher. Oke. Coba kita katakan D12 ini menggunakan CI ciphertext, PI plaintext, dan KI itu description. Dan mode 26, maka S sandi nama 18 dan K di sini 10. Menjadikan ini 28 mode 26. Jadi maka dari huruf-huruf awal S dan K itu menjadi 2. Nah, 2 itu dalam alfabet itu menjadi C, huruf C. Nah, itu teman-teman. Dan selanjutnya sama. Jadi di sini kan tadi S dan K. Selanjutnya itu A dan U. A itu 0 dan U sendiri itu ada di 20. Maka 0 ditambah 20, maka itu 20. Nah, dalam 20 itu alfabetnya ada di huruf U. Maka di situ kita ketahui maka menjadi U. Dan selanjutnya itu S. Di ini adalah S dan K. S dan K. Kenapa ada S dan K? Ini 18. Nah, 18 dan K-nya 10. Maka menjadi mod menjadi C. Selanjutnya itu A dan U. Dan U A-nya 0, nah U-nya itu 20, maka menjadi U. Dan selanjutnya ini N dan N. N dan N berarti 13 tambah 13 menjadi 26. Dan 26 ini mod dibagi 26, maka 0 maka kembali menjadi alfabetnya dari A. Dan selanjutnya D dengan C. Itu D-nya adalah 3 di baris 3 dan C-nya itu ada di baris 2. Nah, maka ditambahlah 2 ini menjadi 5. Nah, 5 ini ada alfabet di huruf berapa 5? Jadi F. Dan yang terakhir itu I dan I. Jadi itu ada di huruf 8 dan selanjutnya itu ada di huruf 8. Maka 8 tambah 8 akan 16. Maka alfabet dari huruf atau bagian dari 8 16 itu adalah Q. Maka di sini sudah ketahuan hasil dari C U A F I tidak sama dengan C I R X. Maka periksa dengan benar. Nah, ini saling beda. Jadi S 18 K 80 jadi namanya C dan A ditambah O itu O. Maka yang satu C U A F X itu B bukan C I R C. Ini menjadi kunci yang berbeda. Coba ini contoh terakhir ini kita lihat. Nah, contoh terakhir di sini pada nomor 19 itu kriptografi blok cipher. Berapa panjang blok AES? Nah, itu panjangnya itu berapa bit? Maka jawabannya 128 bit. Di sini ada contoh soal pada soal 30 itu blok cipher berapa panjang kunci AES? Itu jawabannya adalah 128, 192 atau 256 bit. Oke, seperti itu teman-teman contoh dari perhitungan enkripsi dan kriptografi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini membantu teman-teman untuk terus belajar tentang keamanan jaringan komputer. Oke, dari saya terima kasih. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.